Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita memasuki bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan simak materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Selamat belajar ya anak-anak. Baik anak-anak, kita mulai ya tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasan pertama adalah tentang perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, konstitusi. Nah, konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak, konstitusi sendiri adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Ashidik, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimmy Ashidik, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, kemudian anak-anak, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga anak-anak diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air.
Baiklah anak-anak, itu dia tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, tetap selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.